sampai jatuh ke bekas kencing. Terus kita ambil menurut kita lap doang pakai tisu. Gimana? Kalau dilap doang pakai tisu itu HP tetap hukumnya mudah najis. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najasa illa ma'un mutlaq. Tidak ada yang bisa menghilangkan hukum najis kecuali air. Jadi kalau HP mudah najis, basuh pakai air, bukan dilap pakai tisu. Masih menceritakan sunat-sunat ketika kita sedang wudhu, bahwa ketika wudhu sunat wala baina af'ali wudhu isalim, dari satu anggota wudhu ke anggota wudhu yang lain itu sunat nyambung. Caranya di ayat roka fi tadhiri kulli udwin, kita udah mulai basuh tangan qabla jafati ma qablahu, sebelum air di wajah kering. Kita sudah mulai basuh tangan sebelum air di wajah kering. Artinya selama mumpung wajah masih basah, cepat-cepat basuh tangan. Itu namanya wala. Hasil wala ketika tangan masih basah, kita udah garap usap kepala. Masih bisa disebut wala ketika rambut atau kepala masih basah, kita udah garap basuh kaki. Itu dapat pahala wala. Tapi ada jangan hukumnya sunnah. Bagi kita orang yang salim, maksud salim teh orang yang satu bukan bekser, dua tidak istihadah, perempuan. Ini sunat. Artinya sah-sah saja wudhu tanpa wala. Basuh wajah di al-minah, basuh tangan di al-hidmah, usap kepala di al-ini, basuh kaki di bandara. Bandara ya kata sah wudhu, sah. Selama dari beberapa tempat tadi tidak ada hal yang membatalkan wudhu. Tuh, di al-minah basuh wajah, bahwa itu lillahi ta'ala, habis air. Wah, dapat kabar di al-hidmah ada air, buatan ke al-hidmah. Basuh tangan udah disetok sama pimpinannya, yang banyak-banyak itu pakai air. Bayar raga. Basuh tangan doang, dengar kabar lagi di Pilwadi banyak air. Datang dari itu orang yang habis jualan saya. Satu tahun 25.000 karena airnya udah bertuah. Iya. Air sakti. Jadi tiap habis manakin kalau kasih ke kolam, jadi airnya sakti. Orang belum kawin lagi, jadi yang udah kawin lagi bini pertama kali ini baik, padahal dia itu kenyang dulu. Ya. Kalau mata kita kelilipan, siapa yang minum? Orang lain bukan? Ya, gitu. Jadi kalau kita bisa mengobati orang lain, giliran kita punya penyakit, orang lain yang mati. Sah-sah saja ketika tidak ada yang membatalkan wudhu di antara tempat-tempat yang lain. Gitu. Kayak mazhab Hanafi itu begini.
kasih aja lah nabi. Dari namanya pemajikan sholat wae. Karena itu pemajikan terus sholat dulu tuh. Madhab Hanafi, bajil mau apa wudhu? Saya mau sholat apa? Sholat Zuhur. Maka ketika bajil sholat, udah ada usah niat lagi. Kan niatnya udah diwudhu. Awas garis bawah, ini Hanafi loh, bukan Syafi'i. Jadi ketika bajil wudhu, nawaitu wudhu, dia wudhu untuk sholat Zuhur. Maka dia nanti sholat Zuhur udah kagak usah niat lagi, kan udah di tempat wudhu. Jadi nggak usah niat lagi, kagak usah. Selama dari wudhu menuju takbiratul ihram tidak ada yang membatalkan. Membatalkan apa? Membatalkan sholat. Itu. Jadi bajil wudhu untuk sholat Zuhur, habis dari tempat wudhu menuju tempat sholat, bajil nggak ngomong sama orang lain. Kalau bicara membatalkan sholat, ya, maka itu ketika mau sholat harus niat lagi. Habis wudhu ada yang nawarin ngopi juga, nyuruh ngerokok deh. Ya itu mah nanti kalau mau sholat niat lagi itu mah. Jadi yang tidak harus niat lagi mah habis wudhu kagak ngerjain hal-hal yang membatalkan sholat, nanti begitu mau takbiratul ihram kagak usah niat lagi. Itu kata teman Nabi, ya, itu masalah ini itu. Likul ibadatin lahan niatun, setiap ibadah itu membutuhkan niat. Karena hadisnya innamal amal binniyat wa innamal rizqu. Itu wala. Jadi sah-sah saja kalau wudhu tanpa wala, tapi tidak dapat pahala sunnah. Dalil wala satu lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Nomor kedua, wa khurujan min khilafi man wajibah. Imam Malik mewajibkan akan wala, Imam Syafi'i tidak. Maka sebagai etika, kalau Imam Malik mewajibkan, saya tidak mewajibkan, aku bilang barangnya terima. Jadi sunnahnya ini karena menjaga etika perbedaan pendapat. Itu menghargai, menghormati mazhab Malik. Begitu pun mazhab Malik. Ketika mazhab Malik berijtihad, dia menghukumi bahwa ini tidak wajib, tapi ada ulama lain mengatakan ini wajib, beliau pasti akan menghukumi sunnah. Kenapa? Karena menjaga ikhtilaf. Kata Nabi, ikhtilaf ummati rahmatun. Dari perbedaan pendapat para ulama bisa jadi lahan pahala. Ya, ikhtilaf ummati rahmatun. Imam Syafi'i tidak mewajibkan wala, tapi Imam Malik mewajibkan karena ada ikhtilaf. Maka Imam Syafi'i mewajibkan, mensunahkan hukum wala, pendiri pahala bukan murah. Jadi dengan wala kita dapat pahala sunnah. Kenapa? Menghargai ikhtilaf ulama. Gila yang dimaksud ikhtilaf ummati rahmatun. Beda pendapatnya para ulama jadi lahan pahala di dunia. Itu. Saya itu beda pendapat ulama. Ulama sekali benar oke jadi orang lain mati. Nah, kata musannif tadi, wudhu salim, wudhunya orang salim. Bagaimana kalau tidak salim? Seperti orang isti'adhah, seperti orang bekser. Maka wajib lisalisin, wajib bagi orang yang bekser, wajib wala bagi orang yang isti'adhah. Ya. Jadi sulit kalau disuruh pakai isti'adhah, walaupun benar dipakai. Istri sedang isti'adhah boleh dipakai. Biasanya jangan dijual. Boleh dipakai kalau sedang haram. Kalau isti'adhah doang boleh dipakai asal
jangan ketika keluar darah. Karena hukum orang yang istihadah sama dengan orang yang suci saja. Tapi ketika mau wudu, perhatikan, kalau mau sholat johor, wudunya harus masuk johor dulu. Atau tunggu johor datang. 2. Siapkan pembalut yang baru. 3. Masuk kamar mandi, kemudian istinja. Wajib tuh istinja bagi orang istihadah mah, bagi orang bekser wajib istinja. Setelah istinja baru pakai pembalut. 3. Yang keempat baru wudu. Wudunya pun wajib wala. Habis basuh wajah cepat-cepat basuh tangan. Habis basuh tangan cepat-cepat usap kepala, kemudian basuh kaki, kemudian setelah itu cepat-cepat sholat. Sunnahnya seperti itu, cepat-cepat sholat. Kenapa? Takut keburu darah keluar lagi, takut keburu air kencing keluar lagi. Usahakan agar sholatnya istri kita tidak sampai ada darah yang keluar. Yang walaupun ada darah keluar itu di mana? Gitu. Orang bekser sama orang bekser, misalkan mama bekser bisa gara-gara jadi ketua, jadi bekser nggak apa-apa mah. Kalau mama bekser jangan wudu sebelum masuk waktu. Ketika masuk waktu maka harus istinja dulu sebelum wudu. Setelah istinja pakai pembalut, pakai pampers mah, ya, XL, kawan dulu XL. Kemudian wudunya wajib wala. Setelah wudu cepat-cepat sholat. Gitu. Dari maghrib, kemudian isya. Isya pun sama. Begitu mama mau sholat isya, tunggu masuk isya dulu, kemudian mama ke kamar mandi. Periksa ke pampers, periksa tuh pembalut, ada kencingnya apa enggak. Kalau ternyata tidak ada kencingnya, gitu, ternyata tidak ada kencingnya, cukup istinja saja. Habis istinja, wudu lagi, pembalut yang tadi masih bisa dipakai. Kemudian wudu, baru sholat isya. Itu orang yang bekser. Sama dengan istiadat dulu itu. Jadi setiap wudu untuk satu sholat fardu saja. Dan berikutnya, sunat wudu wa ta'ahudul mukbil, menjaga mukbil, mata kaki atau disebutnya ini kantung kaki bagian belakang, tumit ya, tumit ya, tumit jantung, tumit kangkung, oh, kumis. Nah, iya kan? Makanya ketika wudu jangan jadi kaki doang yang diusap-usap, tapi ini dulu. Kenapa? Dulu kalau di Arab itu daerah panas, banyak sekali orang Arab yang dampal kakinya itu telapak kakinya belah-belah. Gitu. Anu sok disebut rombehan, perpecahan antar suhu. Itu belah-belah itu kan nanti ayat ya, wakada goslu sikil. Wajib jika kaki kita ada yang belah, itu sisi-sisi yang belahnya itu harus kena air. Makanya wata'ah kudu ukbin, sunat kita benar-benar memperhatikan ukbin. Itu jadi hukum. Kan kaki saya mah aman, tidak ada rorombehan, tetap mah sunat baik. Gitu. Menang ulama teu kudu rorombehan tapi menang sunat ahlu upin. Orang lain mah kalau ingin dapat sunat ahlu upin kudu rorombehan heula. Ini mah kita kagak usah rorombehan, cukup para ahli sejarah dulu. Orang Arab kakinya pada belah, jadilah sunat ajaran kita. Hebatnya orang Arab itu kan. Rorombehan lagi jadi
lagi pahala buat kita. Ya, tolong bela doang kan. Abu Bakar kasarean begitu bangun di masjid Nabi udah sepi, tandanya tersopan. Abu Bakar langsung istighfar, cepat-cepat ambil wudhu, takut ketinggalan berjamaah, lompat Abu Bakar ke masjid. Ternyata di masjid Rasul baru mau rukuk rakaat pertama. Saking bahagianya Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Waktu itu takbir masih Allahu Akbar. Dari berdiri ke ruku Allahu Akbar, dari ruku ke i'tidal masih Allahu Akbar. Kejadian saat itu Abu Bakar saking bahagianya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya Abu Bakar didengar oleh Allah. Langsung Allah memerintahkan malaikat Jibril. Kata Jibril datang ke kanjeng Rasul, wahai Rasulullah, bangkit kau dari ruku, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang tadi memuji kepada sehingga lebihkan ke ayunan jadi zikir bikin perang sami Allahu liman hamidah. Kakek sama dia Abu Bakar mah jadi saya bikin perang kurang es bu guna lebih matur di bertua bangun kesiangan dulu udah ada mana kok pengalaman sore. Kata tanah dulu di belakang kaki. Kemudian wamukit walihat ketika sedang basuh wajah kita karena sok ada di lepun dikentang, tapi matanya jangan terlalu berendam di pola tertinggi lah, pejamkan sewajarnya. Ini namanya mu, ini namanya lihat. Mu, lihat, sunat. Biar bersih. Kenapa? Karena sudut mata ini di tempat kerutan kulit, ya, tempat kerutan kulit. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Dikhawatirkan ketika kita sedang duduk basuh wajah ada kulit yang mengkerut, ujungnya air tidak sampai ke kulit ini. Gitu. Makanya sehingga ketika kita pejamkan mata pun jangan terlalu mencapai kulit. Jadi kulit ada kulit yang terlipat, kayak air tidak sampai di situ. Ya. Kalau nabinya malah pun kosong buat. Bisa bawa tes kalau ini mati. Nah, maka ini sunat hukumnya membisik-bisik mata jika tidak ada belek. Sunat, karena jika ada belek ini menjadi wajib. Itu jika ada belek hukumnya wajib. Tuh, seperti jamaah orang yang sakit mata. Tuh, kalau sakit mata kan suka keluar belek. Apalagi bangun tidur itu belek nempel di bulu mata ya. Kesel ya tadi cabutan ini. Itu bulu mata masih termasuk yang wajib kena air. Itu. Wa ghuslu sya'ril wajhi, wajib basuh wajah. Begitupun bulu-bulu yang ada di wajah termasuk bulu mata. Maka ketika si bajilnya di mata, bulu mata tertutup oleh belek, itu sebelum wudu bersihin dulu tubuh beleknya. Kenapa? Bulu mata sesuatu yang wajib terkena air, jangan terhalangi yang lain. Gitu. Yang ketiga, ya, bagi para pengantin yang bulu matanya pakai bulu mata tambahan, kan itu suka ditempelkan dulu. Ya, ditempelkan sini, bulu mata. Berat bulu mata lagi. Bulu mata lagi dulu. Diambil sampai ke dari berat panjang ini. Itu begitu dicabut lemnya masih ada di sini. Bersihan.
coba bicara dengan salah satu alumni yang memang mana itu tukang rias, nanya itu pakai apa? Pakai lem. Terus kalau dulu gimana? Ya ada sayurannya khusus terbuat dari lemon khusus untuk bersihin lem. Karena memang kalau dikisi-kisi doang dia kesek, sulit bersih. Tapi kalau pakai cairan apa beres? Makanya nyata make up mahal, mahal. Satu kali salin sekian, satu kali make up sekian. Makanya suka ada tuh ajaran sesat. Mau sholat zuhur, terakhir sebelum lima, kalau aja, kenapa? Nanti kan mau dirias lagi jam 5. Udah, punya orang kalau aja, si baru bener ya. Masya Allah, sesat. Pangan kan kita minta besok. Masya Allah. Kan ini juga dikodok. Tapi masalah dikodok, nah ninggalkan sholat aja. Karena sayang dengan make up. Kursi udah capek dengan make up. Kursi lagi. Itu sehingga benar pada masalah. Dan walayusan luas subati lain balik rohu hidror kesunat ngubah dalamannya mata. Bahkan dari itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Hidror lantaran kulis, lantaran kulis. Kecuali ya, dia mata kena najis, mata kena najis. Maka kalau mata bukan najis, dia wajib walaupun perih basuh mata. Itu walaupun perih wajib basuh mata. Kenapa? Digolah diambil najasa karena kalau urusan najis dia hukumnya berat. Lebih baik kita perih mata tapi terbebas dari mata najis daripada kita mata melindungi mata tapi mata orang bukan najis. Itu urusan bukan najis, urusan najis berat. Nih kita kalau di sini ada tai cacak, tai cacak, nempel buang tai cacaknya, kemudian sobekkan ke kertasnya. Kalau memang tidak ada hurufnya, kalau ada hurufnya, banjur mencari kebersihan. Nah, kan nanti kertas bisa jadi basah, dia jadi basah. Gimana nanti kalau hurufnya jadi hilang? Biarkan hurufnya hilang. Kenapa? Lagi ambil najasa karena kalau urusan najis dia berat. Gitu. Di Quran ada najis, cacat misalnya. Satu wajib dibuang najisnya, dua wajib dibersihkan hukumnya. Walaupun itu pas hurufnya, buang dari cacatnya. Beres itu baru ambil air di gelas, pakai sendok atau pakai tangan, curung, golok-golok, kemudian dilap pakai tisu. Najasa. Atau misalkan ayeuna pijat gigi, kencing, HP di jantungan. Begitu bangun, HP jatuh. Kena air kencing di bawah. Bahaya sih. Cuma taruhan HP, kocok ke keran, baju ke keran. Bumbu masuk ke rias. Kenapa? Ligolagi ambil najasa. Kalau enggak begitu cuma dilap doang pakai tisu, itu HP bukan najis terus. Ya, tuh HP jatuh ke bekas kencing, terus kita ambil kita lap doang pakai tisu. Gimana? Kalau dilap doang pakai tisu itu HP tetap hukumnya mudah najis. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najasa illa ma'un mutlaq. Tidak ada yang bisa menghilangkan hukum najis kecuali air. Jadi kalau HP mudah najis, basuh pakai air, bukan dilap pakai tisu.
Selama itu HP tidak dibasuh dengan air, maka itu HP selamanya bukan najis. Kita sholat bawa HP nggak sah. Kenapa? Bawa bukan najis. Ya kan keluarin aja. Siapa masjid mau bukan najis? Ya kan tidak, kalau mau sholat HP-nya ditaruh. Taruh di masjid. Saya sholatnya di mana? Di masjid. Tidak mau ke masjid bawa-bawa yang bukan najis. Tentu mana? Asupkan barang bukan najis. Ya, makanya kamu ke masjid juga mau masih lupa. Kamu cakore. Memang mana? Tuh. Itu tuh 3 tahun yang lalu ada 2 orang, ada 2 kasus seperti itu. Ya. HP jatuh ke bekas kencing, kan jadi bukan najis. Terus digimanain? Saya lap aja pakai tisu, terus kering. Sampai sekarang HP-nya belum dibasuh pakai air, belum. Itu HP masih bukan najis. Bahkan air agama, gimana? Saya lap aja pakai tisu. Gimana, suci enggak? Enggak. Kan ini tisunya tisu basah, walaupun tisu basah. Gitu. Ya. Walaupun tisu basah. Karena tisu basah yang masih kucai kan. Di barang HP di mandi dalam itu. Makanya kalau mau kencing ya HP benar-benar mandi ya. Jadi ke santai. Berikutnya wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi. Sunat ketika wudu kita menghadap kiblat. Ya. Makanya membagi kalau di tempat wudu, di masjid, di musola atau dimanapun, jadi upayakan terang membelakangi kiblat agar orang yang wudu menghadap kiblat. Gitu. Iya. Jika kita mau bikin tempat wudu, upayakan terang membelakangi kiblat agar orang yang duduk bisa menghadap kiblat. Pada ramu memang ke masjid, ayo keran buah gigi, ayo kiblat itu, kenapa malah bukit? Kau mau ditukang apa? Upayakan, ya. Kecuali emang susah dirubah lagi. Tuh, upayakan. Jadi dari tempat wudunya juga sudah dibikin menghadap kiblat. Ikut wudu dari awal sampai akhir ketika kita wudu sedang wudu menghadap kiblat. Kenapa? Karena ada satu keterangan pasti. Palmarku yusolli hina tawaddu'a. Urang ku Allah geus dihitung sholat dari ketika kita wudu. Jadilah anu jadi dalil mazhab Hanafi menghukumi cukup niat sholat ketika kita sedang wudu. Itu palmaru seorang manusia dia yusolli sesungguhnya sedang sholat. Hina tawaddu'a ketika dia sedang dari wudu juga udah dihitung sholat. Itu makanya disunatkan ketika wudu kita menghadap kiblat. Betul. Tapi gimana? Imam Syafi'i mengkategorikan hadis ini sebagai hadis fadhil, sehingga menghadap kiblat dalam wudu, menghadap kiblat ketika wudu, ia dimasukkan pada adab wudu, bukan pada rukun wudu. Gitu. Sehingga nomor kedua, tidak dinyatakan sholat, tidak dinyatakan menunaikan sholat jika orang hanya dengan wudu saja. Betul. Di sini ayat anggapan dia ya. Berhubung di hadisnya juga palmarku yusolli hina tawaddu'a, seseorang itu sudah dinyatakan sholat ketika dia mulai wudu.
Itu maka berarti lamun kurang berwudu kemudian kita mati, apakah kita sudah dihitung menunaikan sholat? Ini cari teman. Itu iya mah hanya sebatas fadhil, pahala orang yang wudu untuk sholat itu sudah dapat pahala sholat dari mulai dia wudu. Jadi bukan dari takbiratul ihram panjang mah. Memakai lalu mereka lalu naik berarti memakai itu ngaji dari mulai wudu. Itu mah dari mulai berangkat itu dengan ragu segitu ngaji mah. Padahal ngaji mah paling 45 menit. Tapi perjalanannya setengah jam, pulang pergi 1 jam, ngobrol 4 jam. Mau ya rokok batur. Rumahnya mati tas. Pemain mati sate. Berangkat pagi jam 1:30. Ntar balik ke rumah bisa jam 1 malam. Berapa jam? Bisa 12 jam. Kalau di rumah ini paling setengah jam. Makanya sebetulnya ngaji kalimat semakin jauh semakin banyak pahala. Bukan semakin jauh semakin bisa dijadikan alasan. Kemudian watar kutakalumi, bila watar kutakalumi digwiri dikrim, bila menjadi hati itu dengar. Watar kutakalumi digwiri dikrim. Sunat ketika wudu jangan bicara selain zikir. Itu ngomongnya. Sunat ketika wudu tidak bicara selain zikir. Artinya kalau bicaranya bicara zikir boleh. Kalau bicara bukan zikir ini nggak bagus. Berwudu sambil ngobrol. Tuh, ngobrol mata. Ketika kita wudu tidak bagus lalu sambil ngobrol, kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan tidak apa-apa. Kadang-kadang sering orang wudu sambil ngobrol. Berbeda seperti orang modal, santri apa? Tempat modal rusuknya. Dia supaya ongkos jok di terminal, dia kan bukan di terminal deh, 1, 2, 3 menghalang itu, menghalang kerja kan mereka itu rusak dia ya. Jadi saat di jongkok modal kadang-kadang kepalanya kelihatan ngobrol lebih kencang aja nih kalau mulai untuk sakit bersinah. Ngobrol masih enak, ngobrol masih betah. Rokok saya ayo jangan nyambung. Jangan nyambung. Jadi nanggung kan. Padahal dia kamu tadi ngobrol. Jujur aja. Ayo ngobrol di kamar mandi. Ayo pasti. Ayo pasti. Bagi Gunawan asalnya kayak kalau jadi salah satu godaan setan bagi orang alim itu sok diberi betah pilkolak biasa. Orang alim itu godaannya satu diantaranya godaan setan sok diberi betah di kamar mandi di toilet di WC itu di WC. Nah terus modal ngobrol tarik kalau kemudian walayum rohu salamun alaihi. Gimana kalau ada orang sedang wudu kita salam kepada dia, membaca nalar dulu misalnya, Mang Kopi datang, assalamualaikum abah, maksudnya apa?
makruh nggak apa-apa. Assalamualaikum Abah. Mang Bajri boleh nggak jawab? Wala roduhu, tidak makruh buat orang yang wudu ketika ada yang salam kepadanya, roduhu dia menjawab salam. Jadi ketika wudu kayaknya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mang Bajri sedang wudu, Mang Bajri lewat, itu Mang Bajri kan pendiam. Mang Taufik mengucapkan salam, assalamualaikum Abah. Wala minhu, tidak makruh mengucapkan salam minhu dari orang yang wudu. Maka kesimpulannya, orang yang ketika kita lewat ada orang wudu, kita boleh salam kepadanya. Dua, ketika kita sedang wudu, boleh kita mengucapkan salam kepada orang lain. Tiga, ketika kita sedang wudu, ada orang salam kepada kita, boleh kita menjawab salam. Itu oleh hadirin. Ya, nah kasunahan dina wudu terakhir watar utam sifin bila putri. Setelah beres wudu, sebaiknya jangan dikelar, biarkan air kering dengan sendirinya. Banyak di antara kita suka datang ke emak, suka datang ke bapak, datang ke guru minta doa. Padahal emak bapak orang tukang doraka, guru kita banyak dosa, tapi masih aja kita pintain doa. Gitu. Masih aja kita pintain doa. Kenapa? Kita yakin doa mereka cepat diijabah. Bahkan dina Sirajul Talibin disebutkan bahwa doa ummika, doa ibumu itu lebih baik daripada 7 para wali mendoakan. 7 wali kita ngadoakeun urang dibandingkan dengan doa ibu kita, maka lebih mustajab lagi doa ibu kita. Walaupun itu ibu diri. Sama. Ibu tiri mertua sama. Derajat doa mereka seperti ibu kandung kita saja. Nah, namun kurang masih kene berharap dan meyakini doa-doa orang tua dan guru kita, padahal mereka suka berdosa. Kenapa kita tidak lebih mengharapkan lagi doa-doanya malaikat yang tidak pernah berdosa? Bukankah Rasul mengatakan 1 tetes air bekas wudu, di situ Allah ciptakan malaikat, tugasnya memohonkan ampun bagi kita. Ya yaumil kiamat, ketika kiamat kita sudah mati, malaikat tersebut masih terus-menerus memohonkan ampun bagi kita. Malaikat la yusuna wa amara, tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah, bahkan tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Kini bini diciptakan tapi ketika kiamat, ya Allah ampuni bajil, ya Allah ampuni bajil, ya Allah berat. Kenapa? Itu rahasia. Itu bilang, oh Gusti, cek malaikat itu gampang juga, suruh istrinya. Ya, iya magis kebuka emak. Ya, saya udah nggak punya ibu, udah punya bapak. Ya. So kadang-kadang ciri, suka nangis kalau membayangkan emak dulu masih ada. Kenapa? Nyesal dulu ketika emak masih ada, jarang minta doa emak. Walaupun saya meyakini emak tanpa diminta doa pasti mendoakan. Kalian yang masih punya emak jangan sia-siakan. Kalau bisa tiap hari datang ke emak minta doanya. 7 kali mendoakan itu kalah dengan 1 kali doa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna